Alas tata boga, mari menata. Kita sisir rambut si segah. Selamat datang di GKE DKI Jakarta dan mari kita bersama beribadah. Warta Jemaat hari ini, Minggu 20 Juni 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Edi Liverda, MSI Teol sebagai pembawa firman Tuhan, dan liturgus akan dibawakan Saudari Eva Aprilia Kristi, dan pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat saya baca sendiri, yaitu Timothy Uriel Pelmar. Dan pemusik dimainkan sama tim musik GKE DKI Jakarta. Dan diundang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Pak Beni Satrio yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A di Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Dan sekian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur selama seminggu ini kita telah disertai oleh Tuhan dan diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari kita terus menghayati kasih karunia Allah di dalam hidup kita, agar kita senantiasa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk memulai rangkaian ibadah kita, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama kita nyanyikan pujian yang berjudul Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan dilanjutkan dengan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama hingga yang kedua, Suci, Suci, Suci. Kami
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhanlah sumber pengharapan dan kuasa-Nya lah yang sanggup menyembuhkan. Kita angkat pujian yang berjudul Karena Salib-Mu. Hanya
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan, sebab firman-Nya berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 yang berbunyi demikian, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi diri disucikan. Kamu telah dikuduskan dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kita angkat pujian kita, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani
Mari kita membaca Alkitab bersama dari 2 Samuel pasal pertama ayat yang ke-17 hingga yang ke-27 di bawah perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Demikian bunyinya. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, berjumpa lagi kita pada hari ini 20 Juni 2021. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-29 dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sebelum saya membacakan firman ini, mari saya ajak kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena oleh kebaikan-Mu kami boleh beribadah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Mohon kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami semua, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan membacakan firman ini, merenungkannya secara bersama-sama. Biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi kami sekalian dalam kami menjalani hidup kami. Tuhan kiranya memakai hamba-Mu ini dan jemaat-Mu sekalian menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-29 demikian bunyinya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya
supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendesak berita, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus yang sampai hari ini masih berada di rumah dan beribadah bersama-sama. Kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Dan teks kita seperti yang telah saya bacakan tadi dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Jemaat Tuhan, sakit atau penyakit merupakan pengalaman atau pergumulan yang menggelisahkan semua orang. Karena sakit bukan hanya mengganggu fisik dan pikiran, tetapi juga mengganggu masa depan. Faktanya sakit menyebabkan tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya melahirkan penderitaan yang ujungnya adalah kematian. Oleh sebab itu banyak orang yang karena sakit tidak bisa sembuh lalu mulai hilang pengharapan. Apalagi biasanya ada 3 tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang tidak beriman, dan dia terus mengalami sakitnya. Jadi 3 kaki yang menindihnya sekaligus. Pandangan ini lalu melahirkan anggapan bahwa Allah itu sangat kejam. Allah itu tidak berperi kemanusiaan. Jemaat Tuhan, teks kita ini mengisahkan 2 orang yang sama-sama sakit. Yang pertama anak perempuan dari seorang imam yang bernama Yairus. Dia bukan hanya sakit tetapi sampai mengalami kematian. Yang kedua mengisahkan seorang perempuan yang sedang mengalami sakit pendarahan. Jadi sakit yang dialami oleh seorang anak yang pertama bukan hanya dialami oleh dirinya, tetapi juga berpengaruh kepada keluarganya, kepada ayahnya. Dan sakit pendarahan yang dialami perempuan itu bukan hanya menyiksa dirinya, dan juga tentu membuat dia tidak bisa hamil. Dan penyakit itu dianggap aib besar dalam masyarakat kala itu. Jadi sakit yang dialami oleh anak perempuan ini dan perempuan yang memiliki pendarahan ini sama-sama membuat mereka kehilangan masa depan. Namun sakit yang dialami anak ini dan ibu ini melahirkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan perjumpaan itulah yang disebut dengan perjumpaan iman. Iman menjadi cara merayakan kehidupan. Jemaat Tuhan, beriman adalah percaya pada janji Allah meskipun ada begitu banyak masalah dan kesulitan yang menghalangi. Sehingga bila saja kita mengalami sakit, mungkin saja kita tidak sembuh seperti yang kita harapkan. Tetapi mampu menerima sakit itu dan melihat Allah terus memelihara kita. Percaya kepada Allah adalah sikap yang sangat penting sebagaimana diperlihatkan dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat 6.
Allah berfirman kepada Abraham bahwa ia akan mendapatkan seorang anak kandung sebagai ahli waris, meskipun istrinya sudah berusia tua. Abraham menanggapinya dengan iman dan ia percaya pada janji Allah itu. Dan akhirnya iman itu yang melahirkan pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat dia terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang yang sakit, tetapi dalam sakitnya dia mampu menolong orang lain. Mengapa? Karena sakitnya tidak dilihat sebagai alasan baginya untuk menjauhkan dirinya dari Allah, tetapi justru membuat dia semakin akrab dengan Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sakit penyakit akan tidak terhindar dan kita akan mengalaminya bahkan sampai kepada kematian. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah Allah memang tidak menyetir kehidupan kita, kehidupan seseorang. Tetapi Ia senantiasa bersedia berada di samping dan Dia siap memberi kekuatan dan pertolongan. Dan itu yang terjadi, yang dilakukan terhadap keluarga Yairus dan perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu. Anak Yairus yang sakit itu merupakan generasi, dan begitu juga perempuan yang sakit pendarahan itu juga akan seharusnya melahirkan generasi baginya. Tetapi mereka sama-sama terancam karena sakit, dan bahkan dikatakan dalam ayat 25 teks kita bahwa anak Yairus itu sempat meninggal dunia. Kehadiran Yesus Kristus dalam peristiwa itu mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan dan kematian ada di bawah kendali dan kuasanya, dan maut tidak berkuasa atasnya. Kalau begitu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, entah kita dalam keadaan sakit, entah kita dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk merayakan kehidupan. Sebab kita merayakannya dalam iman dan pengharapan pada Kristus yang hidup dan bangkit itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian yang berjudul Ajar Ku Mengerti. Ajarku berserah
Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara, menjaga, dan menuntun kami kepada kebaikan dan kehidupan. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sekalian. Bahwa sesungguhnya dalam keadaan sakit sekalipun, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Dan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kami selalu menaruh iman dan pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami merayakan iman kami ya Tuhan, dalam kesetiaan dan ketaatan yang sungguh-sungguh hanya kepada-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan gereja Kalimantan Evangelis GKI Jakarta ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati gereja ini dengan segala pergumulannya, majelis jemaat, penetua diakon, dan juga seluruh program pelayanan yang direncanakan bersama. Biarlah itu mampu dikerjakan bersama-sama dengan warga jemaat-Mu ya Tuhan. Jika saat ini juga proses pembangunan aula di Cawang ini ya Tuhan, tempat itu akan kami gunakan untuk pelayanan ibadah minggu, untuk kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Tuhan memberkati semua perencanaan ini dengan kiranya kami menyerahkannya hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati para tukang yang mengerjakannya, berkati bidang perencanaan, berkati juga ya Tuhan proses penggalangan dana yang kami lakukan. Biarlah didukung oleh seluruh warga jemaat sehingga pembangunannya terselesai dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk warga jemaat GKI Jakarta dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja dan melayani. Berkati semuanya itu ya Tuhan. Biarlah warga jemaat boleh melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, mengaktualkan diri lewat semua pekerjaan itu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah juga lewat pekerjaan itu berkat-Mu dinyatakan. Berkati ya Tuhan orang tua kami yang sudah sepuh di jemaat GKI Jakarta ini. Kiranya mereka tetap menjadi teladan dan panutan bagi kami. Panutan dan teladan dalam kehidupan. Panutan dan teladan dalam menjalani iman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang-orang muda kami. Berkati mereka dalam kemudaan mereka. Biarlah sejak muda mereka mengenal Tuhan. Dan mereka juga boleh melibatkan diri dalam pelayanan di jemaat. Berkati pekerjaan yang mereka tekuni. Masa depan mereka Tuhan berkati. Dan biarlah ya Tuhan, mereka selalu dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dimanapun mereka melayani. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam usia pertumbuhan, yang masih menuntut di bangku pendidikan. Biarlah roh hikmat akal budi diberikan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Begitu juga roh hikmat akal budi diberikan kepada orang tua masing-masing, agar boleh mendidik anak-anak dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami alaskan semua permohonan kami ini hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada Tuhan pada hari ini. Nas pengantar, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21 hingga 22. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan-Mu kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gereja-Mu tetap teguh, mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dengan Apakan Ku Balas.
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari saya ajak kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Dan jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jelang tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau